apa yang dapat kuberikan kepadanya? Jikalau aku seorang gembala, maka aku akan memberikan kepadanya dombaku. Jikalau aku seorang majus, maka aku akan mempersembahkan apa yang ada padaku. Namun aku, apa yang akan kuberikan kepadanya? Aku dapat memberikan kepadanya hatiku. Apa yang kan kuberikan bagi Dia sang pemilik dunia? Apa yang layak ku berikan bagi Dia sang Raja? Bagi Dia sang Raja. Beri Dia hati yang terbuka, beri Dia hidup apa adanya, beri Dia kasih yang tulus benar, Dia akan berkati hidupmu, Dia akan berkati hidupmu. Apa yang kan kuberikan bagi Dia sang pemilik dunia? Apa yang layak ku berikan bagi Dia sang Raja? Bagi Dia sang Raja. Muliakanlah Dia, hai seluruh bumi. Mari puji Dia di Natal ini. Beri Dia hormat dalam hidupmu, sebab Dia beri hidupnya bagimu. Dia beri hidupnya bagimu.
Selamat malam rekan-rekan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini merupakan persuan doa di penghujung tahun 2020. Pemazmur pernah berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang dengan sebuah kerinduan untuk berjumpa denganmu. Kami rindu membawa setiap pujian, penyembahan, dan doa kami ke hadapan Allah. Pimpin kami Tuhan untuk berfokus pada kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau belajar untuk mengingat dan menghitung segala penyertaan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Inilah doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita katakan, aku ingin mengingat kasih setiamu. I want to think about your love. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measures of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measures of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya yang menyelamatkan kita. Sebab kasih-Mu, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami tidak akan melupakan kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih
kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari pada saat ini kita kembali merenungkan. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita boleh lewati, mulai dari awal tahun sampai di akhir tahun ini. Kesetiaan Dia, kemurahannya, kekuatannya senantiasa menyertai seumur hidup kita. Mari kita bersyukur tidak ada hal lain yang bisa memuaskan hidup kita di dalam dunia ini selain dari kasih Bapa yang tidak terbatas itu. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur ya Tuhan. Banyak hal yang kami sudah lewati. Tuhan, tahun 2000 ini adalah tahun yang sangat khusus bagi setiap kami ya Tuhan. Tahun yang tidak mudah. Tahun yang mungkin penuh dengan pergumulan dan air mata. Tuhan, di dalam tahun ini ya Bapa, kami mau kembali mengingat akan kebaikan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk fokus bukan kepada masalah kami, bukan kepada pergumulan dan kesulitan kami, tetapi kepada Engkau saja ya Tuhan. Bapa, kami mau menghitung sama seperti umat-Mu yang mengalami pertolongan Tuhan satu persatu. Tuhan, sama seperti diri kami, pertolongan-Mu adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu adalah pertolongan yang tidak bisa kami selami dengan akal budi kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengingat kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Mari kita juga mengucap syukur untuk pengharapan, untuk keselamatan. Dia yang menebus kita, sama seperti pemazmur katakan, Dia yang menganugerahi kita dengan kasih setianya, Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu. Mari kita mengucap syukur untuk rumah Tuhan, untuk pengalaman bersama dengan Tuhan yang kita sudah alami. Ketika kita di dalam rumah, ketika banyak waktu kita boleh membaca firman Tuhan, kita boleh mengikuti kebaktian secara online. Mari kita bersyukur untuk iman yang Tuhan tetap teguhkan di dalam perjalanan kita. Mari kita mengucap syukur untuk iman dan kerohanian kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu, anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan, kesetiaan-Mu ya Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami mengucap syukur di dalam banyak hal yang kami alami. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk mengalami Engkau Tuhan, mengalami kasih setia-Mu. Tuhan, banyak hal yang kami tidak bisa lakukan sepanjang tahun ini. Banyak orang-orang yang tidak bisa kami temui Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak juga ya Tuhan, hal-hal yang kami harapkan, yang kami sandari, mungkin Tuhan tidak dapat kami pegang, mungkin tidak dapat kami genggam. Tuhan, tapi Engkau satu-satunya yang menjadi orang, menjadi Tuhan yang kami cari, Tuhan yang kami sandarkan. Kami bersyukur di dalam iman dan hati kami. Kami dibentuk lagi ya Tuhan. Kami bersyukur melalui kebaktian, melalui persekutuan doa, melalui kelompok kecil, melalui Tuhan rekan-rekan kami seiman. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau menempatkan rumah-Mu, Gereja Kristus Yesus Pluit ini, untuk boleh menjadi rumah rohani kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Mari kita nyanyikan refren, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku
badai atau cuaca gelap, letih dan lesu dapat membuat kita kurang atau tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh bersama-sama belajar kepada Ia Juru Selamat Tuhan kita. Ku percaya padanya, bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku percaya padanya, ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Yalah sobatku, yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Biarlah kita boleh terus belajar percaya hanya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Ku percaya padanya, ku percaya padanya, di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, Ya besertaku, Ya pemanduku, kawan yang setia, Ya di sisiku, Ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku. Katakan dengan iman kita, asal percaya Tuhan, Ya besertaku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita bersyukur untuk kebaktian malam Natal dan kebaktian Natal yang telah berlangsung secara live streaming. Meskipun terbatas karena masa pandemi, tetapi Tuhan sudah menolong. Dan mari kita berdoa untuk setiap kita yang sudah mengikuti Natal. Biarlah kita juga boleh menghayati makna Natal. Jangan takut, biarlah itu yang terus menjadi remah di dalam hidup kita, semakin memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita juga berdoa untuk kebaktian tahun baru di 1 Januari yang akan diadakan secara live streaming. Biarlah juga Tuhan yang menolong. Mari bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di mana di dalam kebaktian malam Natal dan kebaktian Natal yang telah berlangsung ya Tuhan. Meskipun ini sangat berbeda, sangat baru untuk setiap kami ya Tuhan karena masa pandemi ini. Tetapi kami bersyukur untuk hikmat, untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama mengadakan akan ibadah Natal yang ada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan lewat makna kebaktian Natal kami telah disuarakan bersama-sama untuk tidak takut karena kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, biarlah itu yang juga boleh terus berbicara bagi setiap kami. Kami boleh percaya, kami boleh bersandar hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tolong ya Tuhan untuk kebaktian malam tahun baru yang akan bersama-sama berlangsung di 1 Januari. Biar juga Engkau yang pimpin, biarlah semua boleh jadi di atas pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sudah hampir 1 tahun pandemi ini terjadi.
Dan mungkin banyak dari kita yang merasakan ketakutan atau kegelisahan. Namun saya percaya hanya dengan kuasa Tuhan kita dimampukan untuk tetap bisa menjalani hari-hari kita. Dan bahkan pada hari ini kami bisa menghadiri kebaktian doa bersama-sama. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian In Christ Alone, dalam Kristus. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi generasi muda Kristen. Mungkin saat ini banyak anak-anak muda yang bergumul dengan studi, dengan iman, dengan pekerjaan, dan bahkan dengan masa depan mereka. Namun kiranya seperti lagu yang telah kita nyanyikan, dalam Kristus kita bisa diberikan pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Untuk bisa expect the unexpected, menghadapi ketidakpastian dan hal-hal yang tak terduga yang mungkin akan terjadi. Mari kita percayakan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Kita bersama-sama buka suara, kita berdoa untuk generasi muda Kristen.
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau sampai pada hari ini menyerahkan masih untuk melindungi dan anak-anak memberkati muda, untuk kami di masa-masa generasi yang muda sulit ini ya Tuhan. di negara ini, Kami di tidak tahu apa gereja yang ini akan ya terjadi Tuhan. di masa akan Kami datang. tahu banyak Kami sekali tahu tantangan, untuk kami, banyak ya sekali Tuhan. Tuhan, Namun kami percaya hal-hal yang Tuhan, dihadapi Kau oleh berikan pada kami anak-anakmu semua Tuhan di dalam baik studi mereka, bahkan mungkin di dalam untuk pekerjaan anak-anak mereka muda, ya Tuhan, ketakutan, studi mereka, kekhawatiran pekerjaan mereka mereka, untuk dan masa menghadapi depan masa mereka, ya depan. Tuhan. Ya Tuhan, Kiranya dalam kami Kristus kami dapat hanya berharap dalam kekuatan kami Tuhan, membuka hati kami di dalam pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja ya Bapa. Tuhan, melindungi Engkau kami, yang Tuhan, di dalam segala hal menopang, yang sedang bahkan kami Engkau yang lakukan. hadir Dan di dalam persiapan kehidupan masa depan anak-anak kami. muda Tuhan. Terutama di masa Sekalipun Tuhan yang penuh pada dengan saat ketidakpastian. ini mereka mungkin Berkati menghadapi semua banyak kami, sekali Tuhan. pergumulan. Tuhan Kau kuatkan Kau mereka berkati ya ya Bapa. Kau berkati kita sebagai berkati. Dan jangan anak muda itu Tuhan, tapi semua jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah penderitaan, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan kita. Tuhan memakai penderitaan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya, lebih mengenalnya, dan lebih bergantung kepadanya. Masalahnya, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Yakobus di dalam suratnya mengingatkan kita bahwa tidak ada yang pasti di dalam hidup ini. Ia mengumpamakan hidup kita sama seperti uap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Itulah sebabnya kita perlu bersandar kepada Tuhan setiap waktu. Mari dengan rendah hati kita datang kepadanya dengan mengatakan, Anakku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Saudara, malam hari ini kita membutuhkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita tempuh, dari awal kita telah bersyukur, telah memuji Tuhan. Malam ini saya mengajak kita boleh mengambil waktu untuk berdoa, mengakui semua dosa. Barangkali kita mulai melupakan Tuhan, kita sibuk dengan berbagai macam hal, tapi kita mulai melupakan Tuhan. Kita datang, Tuhan ampuni aku rindu boleh kembali ke dalam jalan yang benar.
Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengaku dengan jujur, Engkau melihat kami belum bisa fokus kepada Tuhan. keberadaan diri kami, Tuhan. Sepanjang tahun ini, Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, ya Bapa. acap kali kami melupakan Ampuni Tuhan. segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan Tuhan bukan yang utama dalam hidup kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Kami Tuhan. memohon anugerah dan Bersihkan kami, Kami karena kami memohon rindu. kasih-Mu, ya Bapa. Sebelum kami menutup Ampuni tahun kami. 2020, Kami sadar kami Tuhan, ditemukan bahwa kami memerlukan Engkau. Kami kembali memerlukan Engkau, ya Bapa, di dalam bersih, setiap detik lurus hidup dalam kami, pandangan Tuhan. di dalam sepanjang Terima kasih, hidup Tuhan. kami. Ini doa kami. Kami perlu Engkau, ya Bapa. Dengan hati yang tetap percaya, kita membutuhkan Tuhan. Kita menyongsong tahun yang baru di depan. 365 hari. Kita mohon biarlah hati yang membutuhkan Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa memohon hal ini. Bapa dalam surga, Sebentar lagi kami akan kiranya memasuki hati tahun yang baru. terus terbuka kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, Bukan tidak hanya ada bibir hal yang mengatakan aku membutuhkan Tuhan, tidak ada hal yang dapat kami tetapi jelaskan sungguh-sungguh selain Engkau, Tuhan. Tidak ada hal setiap yang hari kami dapat bergantung kami mencari wajah Tuhan. selain daripada Engkau, ya Kami Bapa. memohon akan Memasuki anugerah tahun yang baru, yang menopang ya Bapa. kami. Kami berdoa memohon anugerah. Tuhan, Selalu kami membutuhkan sertai Engkau. kami, Tuhan. Setiap jengkal dalam Tolong kehidupan kami kami. percaya kepada-Mu. Tiliklah Hanya Tuhan. bergantung sepenuhnya Tolonglah kepada-Mu. Tuhan. Berharap Terima kasih bersandar Tuhan. Terima kasih. biasa kepada-Mu, Tuhan. Tolonglah kami, Bapa dalam surga, malam ini kami membawa setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam kelemahan mereka. Untuk Ibu Lo Yamkeng yang sedang stroke ringan, Tuhan, kami mohon anugerah-Mu kepada orang-orang yang lanjut usia. Hanyalah Engkau tempat perteduhan mereka. Kami mengingat bagi Ibu Inseti yang sedang stroke, mama daripada Ibu Melisa Go. Tuhan, jangan tinggalkan mereka yang bergumul. Mereka membutuhkan Tuhan lebih daripada yang lain. Kami bawa ke Bapak Enos Wijaya, kami bersyukur kondisinya lebih baik. Namun doa kami tidak akan berhenti sambil menanti kemuliaan Tuhan nyata. Oleh karena imannya yang tidak pernah pudar di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapak Heri yang telah menyelesaikan operasinya di katup bagian jantungnya. Kami mohon dalam proses pemulihan untuk fisioterapi, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menguatkan dia. Doa kami, jangan Tuhan tinggalkan rekan kami berjuang di tengah-tengah pergumulan penyakitnya. Kami terus menopang berdoa bagi Ibu Asia Alia, sekian lama dia berjuang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Doa kami, ingatlah dia ya Tuhan. Ingatlah dia Tuhan. Kami terus menopang doa bagi kekasih kami Bapak Paulus Wahyudi. Tuhan, Kau melihat kesetiaannya, hati yang mencintai Tuhan. Namun sekarang dia dalam kondisi yang membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami mohon saat ini, kunjungilah. Mampirlah Tuhan dalam hidupnya. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih. Tangan yang tidak pernah berubah itu kuasanya. Untuk boleh memberikan pertolongan. Izinkanlah Tuhan. Supaya dengan lidah bibirnya. Dia boleh bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Tuhan setia kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa keluarga-keluarga jemaat yang sedang berduka. Di masa-masa ini. Tuhan hibur mereka. Bapak keluarga Ibu Kuicu, Ibu Mulyawati Sutanto, keluarga Bapak Adam Suryadi. Tuhan hiburlah mereka, hapuskanlah air mata, rasa duka yang sedang mereka lewati dalam beberapa hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami boleh bersama-sama berdoa dalam rumah Tuhan.
di penghujung tahun 2020. Dan kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan hati yang terus berpaut dengan Tuhan, Tuhan temukan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami menanti, kami mendengar akan firman-Mu, pengajaran-Mu, suara-Mu yang kami butuhkan di akhir tahun ini. Tuhan, sapa kami dengan firman yang hidup itu, karena kami membutuhkan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan sapa kami dengan firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian belum memikirkan kisah umat Allah di dalam perjanjian lama. Kisah umat Allah dalam perjanjian lama. Setelah mereka menempuh perjalanan selama sekian puluh tahun di padang gurun. Satu perjalanan yang panjang, yang melelahkan. Dan kemudian mereka akan tiba memasuki tanah perjanjian. Negeri perjanjian. Satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum umat Allah masuk ke tanah perjanjian itu, maka Tuhan memberikan sebuah pesan kepada mereka. Ada sebuah pesan, ada sesuatu yang Allah titipkan kepada umat Allah. Setelah saya pikir hari ini kita berada di penghujung tahun 2020. Esok adalah hari terakhir di dalam tahun ini. Yang artinya kita segera memulai lembaran baru di dalam tahun 2021. Maka ada baiknya saya berpikir kalau kita mau belajar, kita mau merenungkan, melihat kisah daripada umat Allah. Bagaimana mereka menerima pesan daripada Tuhan. Sebagai modal, sebagai kekuatan untuk mereka boleh memulai perjalanan khususnya kita di dalam tahun yang baru nanti. Saudara-saudara sekalian, mari saya mengajak kita melihat kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8. Satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan. Saya akan membacakan ayat demi ayat, bahkan kalimat demi kalimat. Ayat yang pertama saya mulai membaca Ulangan pasal yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sudah jelas sekali ayat 1, ada sebuah perintah, ada sebuah ingatan daripada Tuhan. Tuhan katakan ingat, itu perintah yang kamu harus perhatikan baik-baik. Sekali lagi ya, itu perintah Tuhan harus disimak oleh umat Allah. Ayat kedua. Surah ayat kedua menarik sekali bahwa dimulai dengan sebuah kalimat, satu kata yang penting. Kata yang mengatakan ingatlah. Ingatlah. Saudara sekalian, luar biasa. Ada panggilan untuk mengingat. Ada satu undangan Tuhan untuk mengingat. Bahkan ada sebuah perintah. Perintah untuk mengingat. Saudara-saudara sekalian, kitab Ulangan boleh dikatakan sebagai kitab kenangan. Kitab kenangan. Kita tahu bahwa namanya juga ulangan. Ulangan berarti sesuatu yang diulang. Sesuatu yang diulang kembali. Sesuatu yang diulang. Maka ini kitab bersifat sebuah kenangan. Sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu yang kemudian diulang kembali. Diulang kembali. Sebuah kenangan yang terus menerus muncul. Kalau Anda membaca dengan teliti barangkali, maka paling tidak ada satu kata yang diulang berkali-kali. Paling tidak 10 kali. Itu kata yang namanya yaitu kata ingatlah. Ingatlah. Saudara, apa itu ingatlah? Remember. Apa itu remember? Saudara, yang namanya remember itu biasanya berkaitan dengan hari kemarin. Sekali lagi ya, remember sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Pengalaman-pengalaman, kisah-kisah yang terjadi di hari lalu. Itu adalah kemudian ingatlah. Tetapi menarik sekali bahwa ternyata remember bukan hanya berbicara hari kemarin, saudaraku. Tetapi remember ternyata adalah sebuah preparation. Satu persiapan untuk hari yang akan datang. Saya ulang kalimat ini. Bahwa ternyata mengingat itu ternyata bukannya berbicara masa lalu saja. Tetapi ada sebuah persiapan untuk menyongsong hari esok.
Segala pengalaman, segala hal-hal yang terjadi di masa lalu yang kita ingat. Dan semua itu adalah sebuah peringatan, sebuah persiapan bahkan bagi kita untuk menyongsong hari-hari yang ada di depan. Bukankah itulah yang menjadi pesan Tuhan kepada umat Allah? Bahkan satu perintah Tuhan kepada mereka. Tuhan katakan, mari ingat berbagai macam pengalaman yang pernah kamu alami sepanjang hidupmu di masa lalu. Ingat itu. Karena semua adalah sebuah persiapan bagi engkau untuk memasuki sebuah lembaran yang baru. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk belajar mengingat, remember. Sebelum kita memasuki tahun 2021, maka ada baiknya malam hari ini kita mendengar akan suara Tuhan. Tuhan berkata, ingatlah. Setiap kita dipanggil mengingat, to remember, to remember. Nah, pertanyaannya adalah hal-hal apakah yang harus kita ingat sebelum kita menyongsong perjalanan tahun yang baru ini? Sudah sejujurnya kalau kita boleh memilih, saudara lebih suka mengingat pengalaman-pengalaman yang manis atau pengalaman yang pahit? Sekali lagi ya, saudara lebih suka mengingat sebuah kisah-kisah yang manis atau kisah-kisah yang sebaliknya, saudara? Saya percaya secara umum tentu kita lebih suka mendengar atau mengingat pengalaman-pengalaman yang manis, kisah-kisah yang manis. Tadi kita menyanyi lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita mengingat segala kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di masa lalu tentunya. Namun jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di balik kisah di mana kasih Tuhan, kebaikan Allah dinyatakan. Dan seringkali bukankah kisah itu adalah kisah yang tidak selamanya adalah kisah yang manis. Ya, memang tidak ada salahnya dan adalah hal yang baik. Kita mengingat kisah yang baik, kisah yang manis bersama dengan Tuhan. Namun jangan lupa, khususnya di dalam perikop teks kita baca, ternyata Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat kisah-kisah yang sebaliknya. Kisah-kisah yang pahit, saudaraku. Wow. Kita diminta malam hari ini, kita untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang pahit. Kita teruskan ayat kedua yang belum kita selesaikan. Kita teruskan ayat kedua daripada Ulangan pasal 8. Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Perhatikan. Atas kehendak Tuhan Allahmu. Setelah ketika Allah memimpin hidup kita dalam kehendaknya yang sempurna. Terkadang dia memimpin kita dalam sebuah pengalaman-pengalaman yang manis. Betul saudara sekalian. Kita mengingat kasih Tuhan yang manis itu. Namun jangan salah. Di dalam perjalanan ketika kehendak Allah hadir dalam hidup kita. Ternyata dia memimpin kita ke tempat yang namanya padang gurun. Saya teruskan kalimat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Setelah ternyata Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat pengalaman padang gurun. Pengalaman-pengalaman yang pahit. Setelah sekalian jelas pengalaman yang pahit, pengalaman padang gurun seringkali memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada setiap kita. Maka Tuhan ingin kita boleh mengingat pengalaman-pengalaman tersebut. Saudara, pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui pengalaman kita melewati padang gurun? Dari teks yang kita baca, ada beberapa hal yang kita merenungkan pada malam hari ini. Saudara, yang pertama, dari pengalaman padang gurun, kisah-kisah yang kelam itu, kita diingatkan satu hal. Hal pertama yaitu, Dia adalah Allah yang membentuk kita. Dia telah Allah yang membentuk, dia telah Allah yang melatih, dia telah Allah yang kemudian mulai memproses kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita teruskan ayat kedua. Apa yang Tuhan lakukan ketika mereka berada di padang gurun? Dikatakan di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud merendahkan hatimu. Dengan maksud merendahkan hatimu. Sudah Tuhan tahu bahwa umatnya adalah umat yang perlu dilatih, perlu diajar, perlu dibentuk. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara sekalian, dan medianya, sarananya adalah padang gurun. Padang gurun.
Ada seseorang pernah berkata kalimat begini, saudara sekalian. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit, pengalaman padang gurun, itu bukan untuk menunjukkan sifat Allah, bukan. Tetapi untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya ulang kalimat ini. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini, melewati masa yang namanya padang gurun, ini bukan untuk menunjukkan siapa Allah, sifat Allah, bukan saudaraku. Tetapi memperlihatkan, menunjukkan siapakah diri kita yang sesungguhnya itu. Bukankah di padang gurunlah kita mulai mengenali siapakah umat Allah pada hari itu. Bukankah mereka adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang kemudian suka komplain, suka melawan Tuhan. Berulang kali mereka melukai hati Tuhan. Jelas sekali mereka perlu pembentukan daripada Tuhan. Maka Allah membawa mereka ke padang gurun. Allah mengatakan untuk membentuk mereka. Tuhan mengatakan untuk apa? Supaya kamu itu menjadi orang yang kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, merendahkan hatimu. Merendahkan hatimu. Saudara sekalian, Tuhan izinkan kita melewati pengalaman padang gurun karena Dia ingin membentuk saudara dan saya. Kira-kira 1 bulan yang lalu ada seorang jemaat memberikan sebuah kesaksian. Saya kira kesaksian sangat baik yang perlu kita dengar bersama-sama. Saudaraku, jemaat ini berkata bahwa masa pandemi dalam tahun 2020 adalah sebuah kurikulum yang Tuhan berikan dalam dirinya. Ya, sebuah kurikulum, sebuah pembelajaran, sebuah pembentukan yang Allah lakukan kepada dirinya. Saudaraku, jemaat ini mengatakan bagaimana tidak, dia mulai belajar sesuatu hal. Seperti biasa, seorang kemudian merencanakan berbagai macam hal di awal tahun. Di awal tahun 2020 dia memikirkan banyak hal. Dia punya planning A, planning B, segala rencana dia buat dengan begitu bagus adanya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang dia buat setiap tahun, awal tahun. Maka dia membuat berbagai macam perencanaan. Tetapi tahun ini, semua perencana itu menjadi berantakan, menjadi kacau balau. Saudara-saudara sekalian, maka dia berkata, inilah kurikulum yang Tuhan berikan kepada diriku. Betapa saya membutuhkan Tuhan. Saya perlu melibatkan Tuhan dalam setiap jengkal kehidupan, kata dia. Bukan urusannya besar. Kalau di masa-masa lalu dia berpikir, ini bisnis adalah hal yang biasa bagi saya. Saya mempunyai perencanaan ini, perencanaan itu hal yang biasa bagi saya. Dan mungkin dia tidak berdoa. Dia pikir, saya punya pengalaman, saya punya kemampuan. Tetapi masa pandemi menyadarkan dia betapa dia membutuhkan Tuhan di semua lini kehidupan. Saudara-saudara sekalian, pengalaman padang gurun, masa yang sulit adalah pengalaman di mana Allah sedang membentuk kita, melatih diri kita. Oleh karena malam hari ini, mari saudara sekalian, saya mengajak setiap kita, mari kita menemukan. Temukanlah pembentukan apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kurikulum apa yang Tuhan berikan di dalam masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudara sekalian, jangan lewatkan tahun yang berat ini. Tahun yang melelahkan ini. Tanpa kita kemudian mengerti kurikulum yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya ulang kalimat ini. Sudah jangan lewatkan tahun ini. Jangan Anda mengatakan, aduh saya buru-buru mau tutup tahun ini. Ini tahun yang melelahkan, tahun yang berat. Saya mau tinggalkan, saya mau say goodbye. Jangan, saudara, jangan. Ketahuilah, di tengah masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang berat ini, tahun yang tidak pernah kita duga ini, ketahuilah, ada kurikulum yang Tuhan hadirkan. Ada pembentukan yang Allah hadirkan untuk dirimu dan diriku. Saudaraku, tentu kurikulum Tuhan itu berbeda-beda. Pembentukan Tuhan satu orang tidak pernah sama. Ada keluarga yang berkata, tahun ini adalah tahun Tuhan mengajak untuk kami memulihkan hubungan dalam keluarga. Masa pandemi adalah masa di mana kami lebih banyak bertemu. Maka barangkali perlu waktu yang dipakai lebih baik di dalam pemulihan dalam keluarga. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Ada orang kemudian mengatakan tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mengajar kami untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Untuk lebih mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Saudara, apapun kurikulum yang Tuhan hadirkan. Namun ketahuilah bahwa masa-masa yang sulit, Tuhan mengatakan ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang sedang membentuk, melatih kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari daripada teks kita? Yaitu di masa-masa yang sulit Tuhan ingin kita menyadari, kita mengingat bahwa Allah bukan hanya Allah yang membentuk, namun kedua Dia adalah Allah yang menguji kita. Dia adalah Allah yang menguji. Kita teruskan pembacaan ayat yang kedua yang belum kita selesaikan. Ulangan pasal 8. Setelah Tuhan mengatakan dengan maksud merendahkan hatimu dan kata Tuhan mencobai engkau. Mencobai engkau. Tentu kita memahami bahwa kata mencobai lebih tepat dipakai dengan terjemahan yaitu untuk menguji. To test, to prove. Tentu kita tidak perlu dibahas lagi. Kita mengerti perbedaan antara mencobai dengan menguji. Itu dua hal berbeda. Allah tidak pernah mencobai kita. Tidak pernah. Tetapi Allah menguji. Allah menguji. Sudah jelas sekali. Sesuatu yang berkualitas itu adalah sesuatu yang harus diuji. Sekali lagi ya. Sesuatu yang berkualitas itu harus diuji. Harus diuji. Anak sekolah harus ada ujian. Ada final test. Ujian untuk menunjukkan kualitasnya. Kualitas seorang siswa yang baik. Cinta yang sejati adalah cinta yang harus diuji juga. Seorang suami mengasihi istri, saya kira cintanya harus diuji. Betul, saudara? Betul, harus diuji. Kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Itu pun adalah sesuatu yang harus diuji. Harus diuji. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang dapat diuji. Dan sekali lagi, padang gurun adalah sarana yang Tuhan hadirkan. Ketika kita melewati padang gurun, kita diuji. Apakah kita terus setia, berpegang teguh kepada Tuhan. Saya selesaikan pembacaan ayat kedua. Tuhan mengatakan dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setelah pengalaman pahit dalam tahun ini adalah sebuah ujian yang Tuhan hadirkan. Saya mau katakan seolah-olah tahun ini Allah memberikan semacam general check up kepada kita. Di masa-masa yang sulit ini Allah ingin mendiagnosa. Seolah Allah berkata, apa yang ada di dalam hatimu? Hatimu terisi apa? Siapa yang dominan dalam hidupmu kata Tuhan? Siapakah yang paling berkuasa dalam hidupmu? Hal-hal apa yang kemudian membuat kamu punya passion yang paling besar? Setelahku semua pertanyaan ini adalah sebuah ujian demi ujian. Dan sekali lagi pengalaman padang gurun adalah wahana yang Tuhan hadirkan kepada kita. Setelah yang ketiga, apa yang kita pelajari dari teks kita? Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan mengatakan, ingatlah, aku adalah Allah yang membentuk engkau. Aku adalah Allah yang menguji. Karena Dia ingin mendapatkan cinta yang murni daripada diri kita sebagai anak-anaknya. Bukan yang lain. Maka yang ketiga, kita melihat pembelajaran ini adalah Tuhan ingin kita mengingat bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Sudah di ayat berikutnya kita menemukan di sana bagaimana Allah itu adalah Allah yang kemudian dalam kuasanya yang besar. Dia menyediakan kebutuhan umat-umatnya. Sudah luar biasa Allah menurunkan roti dari surga. Roti dari surga yang namanya mana. Tuhan turunkan setiap hari kepada mereka. Makanan Tuhan sediakan untuk mereka setiap hari. Selama 40 tahun lamanya Tuhan menyediakan. Bukankah di masa sulit ini kita sadar bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini.
Sekalipun kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Setelah saya punya sebuah pengalaman, sebuah cerita ketika berada di seminari. Satu kali saya punya seorang rekan kamar. Kami di kampus itu tinggal dengan mahasiswa dari teman-teman yang beraneka ragam. Setiap 6 bulan kami bertukar rekan. Dan satu hari saya berjumpa satu kamar dengan seorang rekan dari Jayapura. Dia orang Papua, saudara. Nah, seperti biasa, ketika malam hari kami doa kamar, kemudian kami bertukar pokok doa apa yang kamu doakan, kami saling berdoa. Nah, satu kali rekan saya ini kemudian dia ingin didoakan. Dikatakan tolong doakan saya. Rupanya sponsor daripada rekan ini tidak mengirimkan. Jadi mungkin ada kesulitan atau sesuatu sehingga bulan itu dia tidak mendapatkan kiriman dari sponsornya. Sementara harus membayar uang konsumsi, membayar uang buku dan sebagainya. Maka dikatakan tolong doakan saya. Kami berdoa sama-sama, saudaraku. Kita berdoa, Tuhan buka jalan. Engkau yang memanggil hamba-Mu ini. Engkau yang mengutus dia, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Tuhan akan buka jalan. Nah, saudara sekalian, di kampus kami, itu yang dari saat barangkali tahu, ini saat yang lama ya, bukan yang baru ya. Itu ada satu tempat, ada satu loker besar, kotak besar, saudara. Itu namanya kotak surat. Besar sekali kotaknya. Dan di sana ada kotak-kotak kecil-kecil, ada laci-laci kecil, itu ada laci-laci nama-nama dosen, begitu ya. Nama-nama dosen, kemudian di bagian bawah itu ada laci untuk mahasiswa. Mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 5. Ini zaman dulu, itu zaman saya, itu bukan zaman yang seperti hari ini, yang ada email, belum ada. Jadi saya termasuk manusia purba, yang masih pakai pos surat. Belum ada email, belum saudaraku. Saya mulai sadar, ternyata saya sudah mulai tua ya. Karena saya sekolah masih pakai pos saudaraku. Jadi tiap hari kami mahasiswa yang pria ke kantor pos, mengambil segepok surat yang banyak sekali. Satu tas besar. Kemudian kami memasukkan ke laci-laci sesuai dengan nama yang ditujukan. Itu begitu saudara, setiap hari kami melakukannya. Jadi kalau orang tua mau komunikasi dengan anaknya melalui surat. Kalau telepon mahal biaya mahal. Mungkin dari rekan melalui surat. Atau dari pacarnya melalui surat. Nah, saudaraku, satu siang rekan saya ini, rekan kamar ini kemudian dia seperti biasa setelah makan siang biasanya kami mampir ke loker itu melihat apakah ada surat untuk dirinya. Kalau ada, biasanya kami ambil di dalam laci di mana tingkat yang kami miliki. Dan teman saya kemudian dia mengambil melihat laci itu dan dia menemukan ada satu surat untuk dirinya. Tertuju untuk nama dirinya. Dia ambil, tetapi dia terkaget. Apa yang terjadi? Ternyata surat itu, amplop itu tidak ada perangkonya. So. Wah, dia kaget, dari mana ini? Wah, dia periksa. Tidak ada pengirim juga, So. Dia makin penasaran lalu dia buka. So. Dan sudah tahu, ternyata berisi sejumlah uang. Waduh, dia bersyukur sekali. Maka ketika malam hari dia sharing, dia bersaksi, waduh, hari ini adalah hari yang mengejutkan bagi saya. Tadi siang saya mampir ke loker, saya lihat ada surat untuk diri saya. Tapi aneh, nggak ada perangkonya, tidak ada pengirimnya. Yang sampai malam saya nggak tahu siapa yang memberikan ini. Dan ternyata sejumlah uang. Wah, kami bersyukur, kami tertawa, kami senang, kami terharu juga. Lalu kita berdoa, Tuhan terima kasih. Dia adalah Allah yang menyediakan, saudaraku. Luar biasa. Di akhir doa saya godain dia. Jangan lupa ya, besok traktir kami makan bakso. Bercanda. Saudaraku, itulah Allah yang menyediakan. Kapan dia mulai mengalami Allah yang menyediakan itu? Ketika masa-masa sulit. Harus bayar uang konsumsi, nggak ada uang. Sponsor belum datang, kata dia. Saudara, kami di kampus itu nggak boleh keluar. Keluarnya hanya hari Kamis. Masih sama nggak ya? Hari Kamis, kalau hari Sabtu Minggu itu hari pelayanan, juga boleh keluar. Hari itulah kami boleh keluar untuk belanja, beli kebutuhan, sabun cuci, sabun mandi. Yang uang lebih bisa jajan.
yang tidak ada uang lebih menjadi anak baik-baik di perpustakaan baca buku. Saudaraku, tidak mudah melewati masa-masa sebagai mahasiswa. Tapi sekali lagi saya melihat justru di masa-masa yang sulit, pengalaman padang gurun, Tuhan mengatakan, ingatlah, aku adalah Allah yang menyediakan yang kau butuhkan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya tahun ini, saya yakin sudah mengalami bagaimana Allah adalah Allah yang selalu menyediakan. Sekalipun bisnis kita lagi dalam kondisi yang sulit, profit kita mungkin sudah mulai berkurang banyak. Sekali lagi, Dia adalah Allah yang menyediakan. Setelah yang terakhir, yang keempat. Apa yang kita temukan daripada teks kita ini? Ingatan apa yang Allah ingin hadirkan dalam hidup kita. Saya ulang, yang pertama, Dia adalah Allah yang membentuk kita. Dia melatih kita, Dia memproses, Dia menggembleng kita. Karena ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam hidup ini, saudara. Ada sesuatu yang perlu diluruskan dalam hidup kita. Yang kedua, Dia adalah Allah yang kemudian menguji, memurnikan hati kita. Karena Dia ingin hanya dirinya yang ada dalam hatimu dan hatiku. Yang ketiga, Dia adalah Allah yang kemudian Allah yang selalu menyediakan. Selalu menyediakan. Dan yang terakhir, keempat, Dia adalah Allah yang memelihara. Allah yang memelihara. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya, siapakah di antara saudara yang selama 5 tahun terakhir, yang tidak pernah beli baju dan sepatu? Saya katakan 5 tahun terakhir, saya tidak mengatakan tahun ini. Kalau tahun ini ya, saudara mau beli baju di mana? Mallnya tutup, buka pun baru belakangan. Kalau mau beli baju mau pakai di mana? Kan begitu ya. Nah, jadi saya tanya 5 tahun terakhir, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah beli baju dan sepatu? Ada? Tidak mungkin. 10 tahun belakangan bahkan, tidak mungkin. Pasti baju kita rusak, baju kita koyak, pudar warna dan sebagainya. Barangkali udah gak muat bajunya. Setelahku, tapi ingatlah umat Allah pada hari itu. 40 tahun berada di padang gurun. Sudah percayalah, padang gurun tidak ada yang namanya toko. Tidak ada Grand Indonesia, tidak ada Plaza Senayan, tidak ada Emporium, tidak ada Central Park, tidak ada supermarket, semua tidak ada. Tetapi perhatikan bagaimana baju mereka, bagaimana kasut mereka. Bukankah Dia adalah Allah yang memelihara? Di masa-masa pengalaman yang sulit itulah, pemeliharaan Allah semakin real, semakin real. Kalau kita dalam situasi yang baik, berkat Tuhan mengalir, bisnis lancar, profit berlipat-lipat, kita sulit menerima, meyakini bahwa Allah memelihara. Anda berkata, saya bekerja kok, cuannya besar. Namun ketika dalam situasi yang tidak ada harapan, situasi yang tidak pasti adanya, namun kemudian kita melihat bahwa Tuhan itu memelihara. Itu pemeliharaan Tuhan sangat real sekali. Saudara-saudara sekalian, pengalaman padang gurun memperlihatkan pemeliharaannya. Ada seorang yang saya kira sudah pernah kenal nama ini. Seorang yang namanya George Muller, seorang hamba Tuhan. Yang Tuhan memberikan sebuah panggilan untuk boleh mendirikan, ada banyak panti asuhan. Dia total mempunyai anak asuh kurang lebih ya, total dari beberapa panti yang dia miliki. Ada 10.000, hampir 10.000 anak. Tuhan memberikan panggilan yang kuat untuk mengelola banyak panti asuhan pada zaman itu. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu sekalian. Kesaksian dari sebuah buku yang berjudul The Path of Prayer. The Path of Prayer. Cara berdoa. Jalan untuk berdoa. Ada sebuah kesaksian diceritakan begini, bahwa satu malam George Muller itu dapat kunjungan seorang pendeta besar yang namanya A.T. Pierson. Dia pendeta yang terkenal pada hari itu. Dan satu kali dia berjumpa, dia bertemu, dia bermalam di panti asuhan George Muller. Dan tentu dia ingin berkenalan, dia melihat situasi panti asuhan dengan banyaknya anak-anak asuh di sana.
Nah, selesai malam hari, semua udah tidur. Semua tidur, anak-anak tidur, pelayan petugas semua tidur. Tinggal mereka berdua, Muller bersama Pearson lagi sharing. Nah, di akhir sharing mereka, kemudian Muller mengatakan, ayo kita berdoa malam hari ini. Saya mau katakan kepada kamu, kawan, persediaan makanan habis. Besok kita tidak ada sarapan. Hah? Kaget ini, si Pearson, wah bagaimana ini? Udah tengah malam ini. Toko semua tutup, bagaimana anak-anak besok pagi? Saudaraku, wajah George Muller ini wajah yang biasa saja, seolah-olah gak kaget. Seolah dia mengatakan dengan wajahnya, ya saya tahu memang semua toko sudah tutup. Dan barangkali ini adalah sesuatu yang biasa bagi kami. Bahwa besok tidak ada makanan. Tetapi kata Muller, ayo kita berdoa. Kita berdoa, kita berdoa. Wah, si pendeta besar kaget, berdoa. Akhirnya okelah, ikut berdoa. Masa diajak doa nggak mau ikut doa. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Setelah berdoa amin, Muller mengatakan selamat malam. Kita tidur. Wah, Pearson kepikiran, saudaraku, ini bagaimana mungkin tidur? Itu anak-anak butuh banyak, tidak ada makanan untuk sarapan besok. Tapi mereka berdua akhirnya tidur. Saudaraku. Dan apa yang terjadi keesokan hari ya Bapak Ibu sekalian? Pagi hari, meja makan yang begitu banyak itu terhidang, tersaji sebuah sarapan untuk 2.000 anak-anak. Waduh, ada satu mujizat luar biasa waktu Pearson bangun, dia lihat meja makan, dia katakan dari mana ini? Siapa yang mengirimkan makanan? Dia tanya Muller, dari mana dapatkan makanan ini? Kamu bercanda ya? Muller katakan, saya juga tidak tahu. Aku juga tidak tahu dari mana datangnya makanan ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Ternyata tengah malam itu, ada satu orang yang Tuhan bangunkan. Sekali lagi ya, ada satu orang yang tengah-tengah malam Tuhan bangunkan dia. Tuhan gelisahkan hati dia. Dia rasa resah sekali. Dan kemudian mulai dia terpikir panti asuhan George Muller. Dan melalui orang inilah yang tidak diketahui siapa namanya sampai dia meninggal. Dialah yang menyediakan makanan untuk hari itu kepada 2.000 anak. Saudaraku, itulah pemeliharaan Allah. Kapan pemeliharaan Allah mulai nyata? Ketika situasi itu situasi yang sulit. Situasi padang gurunlah. Kita mulai melihat pemeliharaan Allah itu nyata adanya. Sekali lagi, padang gurun adalah media yang Allah hadirkan. Malam hari ini kita diminta oleh Tuhan mengingat. Satu sisi itu kita mengingat pengalaman-pengalaman yang manis. Kisah-kisah yang indah bersama dengan Tuhan. Betul sekali. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Namun jangan lupa sisi yang lain, saudaraku. Terkadang pertolongan Tuhan hadir. Kasih Tuhan itu nyata. Kebaikannya itu wujud. Muncul dalam hidup kita. Terkadang itu hadir melalui kisah pengalaman padang gurun. Tuhan katakan, ingatlah semua itu. Bukan hanya ingatan yang kita miliki, tetapi ingatan ini adalah sebuah preparation, sebuah persiapan untuk hidup di dalam tahun yang akan datang. Kita tidak mengerti dan tidak tahu apa yang terjadi perjalanan 2021. Apa yang terjadi? Kita tidak tahu, saudaraku. Tapi malam hari ini Tuhan memberi firman pada setiap kita. Ingatlah bagaimana Allah yang telah bekerja di masa-masa yang lampau. Kisah-kisah yang kelam yang pernah kamu lewati. Ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat itu. Itu adalah tangan yang keras. Tangan yang membentuk kita. Tangan yang menempa kita. Tangan yang melatih kita. Namun jangan lupa, tangan yang sama itu adalah tangan yang lembut. Adalah tangan yang menyediakan kebutuhan kita. Tangan yang membelai. Dan tangan yang terus memelihara. Dan menopang kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita di dalam menutup tahun ini. Yang bukan sekedar menutup tahun. Melewatkan. Namun kita mulai mengingat kembali. Dan mulai mengerti
hal-hal apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, yang membekali kita sebuah persiapan menyongsong hari-hari di dalam tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, memampukan kita untuk terus berjalan setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun kami sadar tatkala kami melewati situasi yang sulit, hari yang gelap, dan mungkin kami berkata, apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan ada di sana? Kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Di setiap musim kehidupan, Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Dan kami sekarang mulai mengerti, ketika kami melewati tahun yang tidak mudah ini, tahun yang berat yang akan kami tutup bersama. Sekarang kami mengerti bahwa di balik kisah kelam tahun ini, ternyata ada sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Ada sebuah ingatan yang boleh kami pikirkan malam hari ini. Dan ingatan ini adalah sebuah persiapan bagi kami untuk menyongsong perjalanan di dalam tahun yang baru. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami. Kami mau berada dalam tangan Tuhan. Tangan yang kuat itu dan tangan yang lembut itu yang terus menuntun kami melewati sepanjang hari di dalam tahun yang akan datang. Tuhan kuatkan kami. Berjanjilah Engkau tidak akan meninggalkan kami sekalipun kami tidak melihat Engkau secara real, dalam arti secara kasat mata. Tapi bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang berulang kali dalam kesetiaannya, yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka berikan kami penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan peliharakan setiap umat-Mu ini. Tuhan jaga mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami sungguh berdoa, sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri tahun 2020 dengan hati yang penuh dengan syukur karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan yang tidak terlihat itu akan terus menyertai, dan kita percaya menyongsong tahun yang baru nanti ada anugerah Tuhan yang mendampingi langkah demi langkah dalam perjalanan kita. Saudara, mari kita menutup tahun ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun kita. Kita pujikan lagu ini pertama dalam bahasa Mandarin lebih dahulu. 你是我的主，引我走这一路，靠上我的苦，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变定期，这一生都是祝福。 一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。 Kaulah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan bahwa ada anugerah Tuhan menyertai di dalam tahun yang baru. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung dan di lembah menyertai selalu. Di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku.
Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu menuntun sepanjang hidupku. Dengan iman katakan setiap langkahku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu menuntun sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan menyertai kami dalam tahun 2020. Tangan Tuhan yang tidak terlihat terus menopang kami hari demi hari. Kami sadar betul kalau kami tiba di penghujung tahun ini, itu bukan oleh karena kami hebat, bukan oleh karena siapapun dan apapun, tapi semata-mata oleh karena Tuhan. Maka biarlah kami mengarahkan pandangan kami untuk tahun yang akan datang. Tuhan berjanjilah anugerah yang sama, bahkan anugerah yang lebih akan Tuhan limpahkan, Tuhan teteskan, Tuhan curahkan pada kami. Tuhan, kami membutuhkan itu lebih daripada yang lain. Kami ingin Tuhan, satu langkah demi satu langkah kami menemukan Tuhan di sana. Ketika kami berbaring, ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami berjalan, ketika kami dalam situasi yang bagaimanapun, musim boleh berganti, namun kami percaya anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pegang tangan kami erat-erat. Jangan biarkan kami melenceng keluar jalur. Tidak mau Tuhan. Tarik kami kalau kami mulai melalikan diri daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan mencengkeram kami. Tuhan melingkupi kami dengan kasih sayang-Mu. Bapa surgawi, kami bawa keluarga kami, anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Baik ketika mereka ada di sekitar kami, ataupun mereka yang berada di tempat yang jauh, Tuhan pelihara, Tuhan naungi mereka dengan kasih sayang-Mu. Kami bawa kesehatan kami dalam tangan Tuhan di dalam tahun yang baru itu. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah tempat kami bersandar dan berteduh. Biar Tuhan yang menopang. Kami bawa usaha bisnis kami, pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada anugerah Tuhan tersedia. Terima kasih. Kami bawa gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon sekali lagi anugerah yang sama itu akan memeliharakan gereja-Mu ini. Kami bawa bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertailah, Tuhan tuntun. Engkau adalah Tuhan atas bangsa-bangsa, Tuhan atas sejarah Indonesia. Kami bawa diri kami sekali lagi dengan penuh hormat dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan, pengharapan, anugerah akan terus menyertai sepanjang langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama yang mulia, nama yang berkuasa itu. Kami panjatkan doa ini bersama-sama. Amin. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini ada sebuah event yang akan saya sampaikan bahwa oleh karena situasi pandemik maka kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi saya izinkan saya mewakili gereja mengumumkan bahwa malam ini adalah malam perpisahan bagi dua rekan kerja kami yang akan Tuhan menuntun dia akan melanjutkan studi lanjutnya. Yaitu Guru Injil Richard dan Guru Injil Marlen. Selama ini Guru Injil Richard dia pelayanan di Pos Muara Baru dan membantu pelayanan subbidang pekabaran Injil di gereja kita. Dan kemudian Guru Injil Marlen melayani di Komisi Anak. Tuhan telah menuntun mereka setelah mereka berdoa, mereka bergumul, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan studi lanjut. Jadi efektif mulai tahun depan
mereka akan melanjutkan sekolahnya, maka mari kita berdoa, kita mendoakan mereka. Kita kira Tuhan yang boleh memberikan penyertaan tuntunannya. Tentu di masa sekolah, putra putrinya, mohon Tuhan yang juga memberikan belas kasih di tengah-tengah situasi yang harus online semuanya. Biar Tuhan yang membantu proses perpindahan, untuk kesehatan yang dibutuhkan, untuk berbagai macam hal. Kita doakan supaya Tuhan boleh mempersiapkan keluarga ini menjadi hamba Tuhan yang terus dipakai dimanapun Tuhan percayakan. Mari saya mengundang, sekalipun beliau gak hadir malam hari ini, tapi secara online kita mau berdoa untuk Guru Injil Richard sekeluarga, biar Tuhan yang boleh memberkati, menyertai di dalam rencana studinya, biar Tuhan yang menolong perjalanan yang dia tempuh, biar Tuhan yang menuntun, menyertai. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk Guru Injil Richard dan keluarganya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan adalah Tuhan yang terus memelihara gerejanya, membangkitkan dan mengirimkan para hamba-hambanya untuk boleh melayani dalam rumah Tuhan. Dan malam ini kami bersyukur karena Guru Injil Richard sekeluarga, oleh karena tuntunan Tuhan setelah mereka berdoa dan mengumulkan, maka mereka mengerti bahwa Tuhan menuntun mereka untuk boleh kembali ke dalam kampus. Mereka belajar, melengkapi diri, membekali diri menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih baik untuk dipakai oleh Tuhan di masa akan datang. Tuhan, kami serahkan untuk segala persiapannya, Tuhan pimpin proses perpindahan, untuk kesehatan yang mereka perlukan, untuk segala sesuatunya. Biar Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara. Kami berdoa, tentu ketika sekolah bagi putra-putrinya, Tuhan yang juga memampukan. Untuk Los Richard sendiri ketika harus sekolah secara online, Tuhan membantu, memberikan dia kemampuan supaya masa yang Tuhan berikan dia boleh membekali diri ini, dia boleh dipakai menjadi hamba Tuhan untuk lebih efektif di dalam pelayanan dalam rumah Tuhan di masa akan datang. Tuhan berkati, Tuhan sertai, kami percayakan kehidupannya, masa depannya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan sekali lagi hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga seluruh para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam periode ini. Biar Tuhan yang juga boleh memberkati, memberikan kesatuan hati, cinta kasih, karunia yang dibutuhkan. Kami boleh melayani dengan efektif kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan juga kirimkan hamba-hamba Tuhan yang baru. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai hati yang mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan, mencintai umat-umat Tuhan. Untuk boleh bersama-sama melayani, meluaskan khususnya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan pelihara gereja-Mu, Tuhan pelihara GKI Pluit, Tuhan pelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini bersama. Amin. Selamat malam, selamat melewati tahun yang melelahkan, tahun yang berat, namun adalah tahun yang penuh dengan hal-hal yang indah yang Tuhan persiapkan bagi kita menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.